Bicara tentang iman adalah suatu hal yang sudah biasa kita dengar. Tapi cara mempertahankannya tentu tidak bisa biasa-biasa saja. Bagaimana tidak? Untuk mempertahankan keimanan kita harus istiqomah terhadap amalan-amalan kita. Kita harus bisa menahan hawa nafsu yang merupakan musuh terbesar bagi kita. Dan hal ini sangat berkaitan erat dengan apa yang namanya hati. Wah, kalau masalah hati nih, pasti semua orang pernah mengalaminya. Apalagi yang habis putus dengan si dia, atau yang masih mengharapkan dia, atau justru selalu terbayang-bayang dengan dia. Astagfirullah, sahabat, hati kita adalah kunci keistiqomahan. Saat kita ingat kita akan melakukan dosa atau telah melakukan dosa, segeralah bertaubat kepada Allah sebelum Allah cemburu terhadap hati yang telah menduakannya dari urusan dunia semata. Nah, salah satu tanda iman kita sedang lemah adalah ketika hati kita tidak merasa lapang, dada terasa sesak, merasa sumpek dengan tingkah laku orang di sekitar kita. Suka memperkarakan hal-hal kecil. Lalu, bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ya berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Kita pernah bertanya-tanya gak sih, kok Allah baik banget ya sama kita? Sedangkan ketika kita menjauh nih, atau pas iman kita lemah, justru Allah mendekat pada kita. Kitanya aja yang gak sadar. Gimana mau sadar? Kita aja kalau lagi gelisah, galau, merana, malah dengerin lagu yang melo-melo. Bawa suasana lah, merasa bahwa semuanya mendukung bahwa kita adalah manusia yang paling menyedihkan di dunia. Padahal untuk menghilangkan semua kegundahan itu, langkah ampuhnya adalah berzikir kepada Allah. Selain itu, ada 3 cara dahsyat agar kita bisa meningkatkan keimanan kita di kala kita down. Yang pertama, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Jangan hanya chat dari doi aja yang dibaca. Mempelajari nama dan sifat Allah SWT, memperhatikan keindahan agama Islam, membaca sirah Nabi Muhammad SAW dan para sahabiah. Yang kedua, memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, baik dengan hati, lisan, maupun anggota tubuh lahiriah, termasuk berdakwah di jalan Allah SWT dan menjauhi sebab-sebab yang mengurangi keimanan. Teman-teman, kadangkala ocehan manusia yang belum paham pun bisa membuat iman kita turun loh. Oh ya, begitulah tanpa kita sadari. Tapi sahabat, harga diri kita di hadapan Allah tidak ditentukan dari omongan orang, tapi dari keseriusan kita untuk berubah. Dan dalam menuju baik itu baik, maka jangan surut hanya karena cacian ya. Iman pada diri seorang muslim diibaratkan seperti naik turunnya gelombang ombak di lautan. Kadang ombak itu menggunung, namun ada kalanya ombak itu bergerak landai. Masya Allah, tetap semangat sahabat. Ingatlah, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan sebuah puisi. Semoga kalian suka ya. Sahabat, sudah berapa lama waktu yang kau buang untuk hal yang percuma? Sudah berapa banyak tenaga yang kau curahkan untuk hal yang sia-sia? Tak sadarkah kau, jiwamu, ragamu sudah teriak karenanya? Masihkah kau pura-pura bisu atas hatimu yang membatu? Bukan
Bukankah kemarin sore kau bilang kau akan taat padanya? Ternyata hanya omongan belaka. Sahabat, coba bayangkan ketika orang yang terkasih tiba-tiba dengan polosnya mengkhianatimu. Bagaimana? Sakit bukan? Tapi Maha Besar Allah yang dengan segala kebesarannya, Dia tak akan pernah membencimu atau bahkan ingin mencelakakanmu. Sahabat, cukuplah waktu yang kau buang percuma itu. Cukuplah tenaga yang kau buang sia-sia itu. Saatnya kau bersujud, memohon ampunan kepadanya. Nah, itu dia puisi yang mungkin bisa menyadarkan kita tentang betapa banyak waktu kita yang selalu terbuang sia-sia. Kadangkala kita merasa bahwa kita mempunyai sedikit waktu, tapi ternyata waktu-waktu itu kita gunakan hanya untuk rebahan. Semoga setelah ini kita perlu ingat ya, bahwa tidak hanya HP saja yang perlu di-charge, tapi iman kita juga perlu, bahkan sangat perlu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala kejahatan.